Update data transaksi bagian ke-31 ya. Kita lanjutkan materinya. Ini untuk mengupdate data transaksi atau tabel sewa ya. Ada sedikit berbeda perlakuannya dengan data master sebelumnya ya. Jadi yang pertama bagian yang sama nih adalah menyesuaikan kode untuk link editnya. Jadi filenya ini jelas yang mau dituju file edit, kemudian parameter yang di bawah adalah kode sewa. Lalu di sini ditampilkan kode sewanya ya. Jadi pada saat diklik edit nanti ada kode sewa yang dibawa ke file sewa edit ya. Nah, saya buka dulu untuk file sewa ini di bagian link. Nah, seperti ini ya. Di sini sewa edit PHP itu yang dituju filenya ya. Lalu dia membawa parameter berupa variabel kode sewa dengan isian kode sewa. Sehingga kalau kita lihat di tampilannya ya, kalau kita ke transaksi, kemudian kita sorot dulu, jangan diklik ya. Ini saya normalkan tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita sorot editnya seperti itu sudah muncul di bagian kiri bawah linknya ya. Ada parameter atau variabel kode sewa sama dengan, nah di situ ditampilkan kode sewanya atau kode transaksi ya. Dan itu berbeda untuk masing-masing record. Seperti ini ya. Ini kan kelihatan bedanya ya. Oke. Nah, sampai di situ itu tahap yang pertama ya. Jadi yang utama adalah ngedit linknya dulu dalam bentuk metode get. Nah, kita lihat di sini ada tabel sewa, struktur tabel kita ya. Ada yang tidak boleh kita utak-atik datanya, yaitu kode sewa. Kode sewa ini tidak boleh ya. Jadi tetap nanti kodenya walaupun tipe kamarnya berubah ya, karena transaksinya kan diedit ya. Jadi tetap kode sewanya tidak boleh dirubah. Itu berkaitan nanti dengan konsistensi data saja sebetulnya, karena kode sewa itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan tabel kamar dan sebagainya. Sebenarnya bisa aja dirubah, tapi jadi aneh nanti ketika kita ngedit sebuah tabel sewa ini, yang kita sedang lakukan projectnya ini adalah kalau kode sewa itu ikut dirubah kan jadi aneh, bukan ngedit namanya. Lebih baik bikin baru. Artinya apa? Artinya sebetulnya untuk tabel sewa ini pilihan bagi kita, apakah kalau datanya salah itu diedit atau dihapus, kemudian inputkan data baru. Nah, pilihannya seperti itu ya. Nah, dalam praktek kita saya tidak memilih untuk menghapus. Jadi kita melakukan edit sesuai dengan CRUD-nya kita itu ya. Siklus CRUD itu ada edit. Nah, cuman harus dipertahankan. Kalau kodenya berubah lagi, sekali lagi itu tidak cocok kalau diedit ya. Kode sewa yang menjadi primary key-nya itu kalau dia berubah itu tidak cocok kalau diedit. Lebih baik kalau pilihan seperti itu, lebih baik datanya dihapus saja. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti yang tidak boleh dirubah adalah kode sewa. Kemudian tanggal sewa. Jadi kita tetap, misalnya hari ini kita insert, hari ini kita update gitu ya. Ya jangan berubah tanggalnya. Sekalipun misalnya seminggu berikutnya itu ternyata ada perubahan, ya tetap kan dia ngitung dari awal kan ketika kita ngedit itu. Misalnya tanggal 1, misalnya tanggal 1 April misalnya ya. 1 April itu kemudian tanggal 15 mau dirubah. Ketika dirubah itu tanggal 15 jadi tanggal 15 mulai tanggal sewanya, berarti kan bertambah tuh batas akhir sewanya. Nah, itu tidak benar data seperti itu karena dia sudah jalan 15 hari. Tanggal 1 sampai 15 itu sudah jalan. Berarti kita ngitungnya dari tetap tanggal 1 begitu ya. Kemudian untuk yang lainnya kita akan jelaskan pada saat kita masuk ke bagian berikutnya ya. Nah, ini kita tentukan rules untuk edit transaksi. Itu proses perhitungan lama sewa. Lama sewa itu maksudnya batas akhir sewanya dan total biayanya itu dilakukan otomatis seperti kemarin waktu kita menambah data ya. Nah, kode sewa dan tanggal sewa ditampilkan dalam proses edit tapi tidak dapat dirubah. Nah, kalau kita belajar dari materi sebelumnya, berarti supaya dia tidak bisa dirubah, kita nambahkan atribut yang namanya read only. Data tetap ditampilkan dalam value, tapi ditambahkan read only supaya tidak bisa diubah, gitu ya. Jadi kode sewa dan tanggal itu tidak bisa dirubah. Alasannya tadi, silahkan diulang ya. Kemudian kode kamar, lama sewa, dan nama penyewa itu boleh diganti.
Walaupun nanti jadi berbeda ya. Misalnya awal mulanya kode transaksinya atau kode sewanya kan S101. Tiba-tiba diedit menjadi kamar yang F misalnya atau yang T. Ya nggak apa-apa, kode sewanya pakai S kodenya, tapi kamar yang dipilih adalah misalnya T atau F atau yang lain gitu, nggak apa-apa. Ya, yang kita pertahankan adalah kodenya dan tanggal awal sewa. Seperti itu ya. Nah, kita bahas dulu proses update data sewa ini. Jadi kode sewa tadi dikirim dari ke file sewa edit dari file sewa. Kemudian sewa edit itu menampilkan seluruh data transaksinya ya, tapi tidak termasuk misalnya batas akhir gitu enggak ya, total gitu enggak. Karena kan kita ngitungnya itu setelah di-update prosesnya, dalam proses pengupdatean itu dihitung lalu dimasukkan ke dalam tabel. Ya, jadi kita tuh tidak menampilkan proses perhitungannya langsung ditampilkan dulu baru disimpan gitu enggak. Itu tugas kalian untuk membuat seperti itu. Ya. Kemarin kan pada saat ditambah transaksi ini ya. Nah, atau sewa, pada saat ditambah itu logika kasar kita gini, tanggal hari ini tuh muncul di sini. Tanggal proses kita menambah transaksi itu muncul di sini. Kemudian kalau lama sewa dimasukkan misalnya 2 misalnya, berarti 2 bulan ya. Harusnya muncul juga di bawah sini tambahin berakhirnya tanggal berapa otomatis. Karena nanti kalau dirubah lagi, misalnya tanggal lama sewanya dirubah, ya otomatis batas akhir sewanya ikut berubah juga. Itu tugas kalian nambahin. Gitu ya. Silahkan dibuat gimana caranya. Pakai JavaScript bisa tuh. Saya kasih clue-nya sudah. Saya kasih jalannya ya. Menggunakan JavaScript bisa. Kemudian menghitung menghitung total biayanya bisa juga. Tadi lama sewa sudah ada, misalnya 2 tadi ya. Sedangkan kamar yang dipilih kan di sini harga sewanya juga sudah ada biaya sewa per bulannya. Tinggal dikalikin aja nanti menggunakan JavaScript itu bisa. Jadi tampilin di sini kode kamar, lama sewa, tanggal sewa, batas akhir sewa, total biaya, nama penyewa. Bisa seperti itu. Itu tugasnya kalian. Oke ya. Jadi saya menyampaikan yang sesuai dengan rule yang ada di sini. Jadi itu tergantung tuh. Jadi ada orang yang mintanya begini ya kita harus ikut. Gitu ya. Jadi ditampilkan dengan data itu terpilih dulu semua. Ya, data itu terisi dan terpilih ya. Kemudian kalau sudah diklik simpan atau update, itu dikirim datanya ke sewa update menggunakan metode POST. Nah, file sewa update itu menangkap kode sewa dan data lainnya dengan metode POST, tapi dipisah, kode sewanya dipisah seperti proses update untuk data kamar. Data master ya, itu kan dipisah karena dia sebagai kunci. Jadi kode sewanya sebagai kunci untuk update nanti. Nah, kalau sudah tinggal kita set batas akhir sewa. Berarti kita harus baca tanggal awalnya kapan. Harus kebaca dulu ya, tinggal dikalikan nanti dengan lama sewa. Bukan dikalikan ya, diperhitungkan gitu ya. Nah, kemudian dikumpulkan semuanya dari hasil settingan kita tadi yang kita ngolah data sendiri atau yang dikirim. Itu disimpan dalam yang kita tangkap dan yang hasil set itu disimpan dalam array. Lalu kita sertakan file kelas DML, kemudian di instance object, lalu panggil method signing untuk update data berdasarkan kode sewa. Kalau sudah, nanti kembalikan ke file sewa. Itu rules-nya. Oke, cara kita menyelesaikan. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi ini sebenarnya mudah aja karena kita sudah ngupdate data master kemarin. Jadi kan ya, di materi sebelumnya ya itu kita sudah bisa dapat bayangan bagaimana proses update transaksi ini berjalan itu ya, sudah dapat bayangannya. Oke, sesuaikan formnya. Kalau tidak ingin ngetik baru silahkan di save as saja dari sewa tambah. Saya sarankan sewa tambah aja, dibuka, kemudian di save as menjadi sewa edit, lalu dirubah actionnya itu menjadi sewa update bukan sewa simpan ya. Terus tambahkan teks input berisi kode sewa yang bersifat read only. Nah, dengan name-nya kode sewa ini ditambah karena di form kita cuman ada 3, pilih kamar, lama sewa, sama penyewa. Nah, ini ditambah
Di bagian atasnya tambah sini kode sewa gitu ya. Nah, dan sifatnya adalah read only. Kemudian tambahkan lagi teks input berisi tanggal sewa yang sifatnya read only juga. Karena itu sudah ada di database, maka bisa kita tampilkan di depan sini. Nah, jadi di sini nanti ada tambahan, di sini adalah kode kamar, kode sewa ya. Terus di sini kode kamar, lalu lama sewa, terus tanggal sewa. Gitu ya. Setelah itu sisanya di bawahnya adalah nama penyewa, itu boleh di-update. Nah, tambahkan atribut value pada semua kolom inputan. Karena di sini tidak ada text area, maka kita harus masukkan value semuanya. Value kosong seperti ini. Ingat ya, di materi sebelumnya, silahkan. Kemudian dihapus tombol reset. Nggak boleh mau ngedit data tiba-tiba di reset datanya ya. Nah, kemudian ganti name dan value yang semulanya simpan menjadi update. Seperti itu ya. Ini sama dengan data master, kita perlu ini di tabel sewa edit, silahkan ditangkap kode sewa edit yang dikirim dari file sewa ya. Seperti ini, kode sewa sama dengan get karena metodenya get ditampilkan di URL. Kode sewa itu variabelnya. Ketemu di sini kode sewa, ini kita pakai buat update ke sini. Baca data. Ke sini dia ya. Nah, kita include-kan DML supaya kita bisa pakai kelasnya, lalu kita bikin instance dari kelas DML dalam bentuk objek ya. Lalu kita simpan data sewa. Ya, hasilnya ini select baca semuanya dari tabel sewa, yang mana kode sewanya sama dengan yang ditangkap tadi. Lalu kita tutup metode signingnya dengan get sehingga ketemu datanya di sewa ini. Nah, kalau di filenya sewa edit, kurang lebih aja ya, di bagian atas ini saya naruhnya seperti ini. Nah, setelah itu silakan sambil di pause ya videonya. Menampilkan data. Nah, menampilkan data sewa, tampilkan pada value. Jadi taruh di tengah-tengah sini. Apa yang seperti ini? Disesuaikan nama fieldnya ya. Kode sewa, lama sewa, kemudian tanggal sewa, ya kan? Terus nama penyewanya siapa. Cara nampilinnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu pakai variabel array sewa, indeks ke 0, labelnya kode sewa. Dan tadi sudah kita kasihkan yang namanya read only ya, dan value gitu sudah dimasukkan. Read only supaya dia tidak bisa dirubah. Nah, kemudian kalau sudah ya, ini value-value ditambahin semuanya ya. Nah, terus ada include-an di situ karena ini kan baru ditambahkan include nih di atas, include kelas DML. Sedangkan di bagian bawah itu ada include lagi, maka itu silahkan dihapus yang di bawah karena dia duplikat ya. Duplikat manggil file yang sama itu cukup sekali aja. Jadi ambil yang di atas saja. Nah, kemudian untuk kode kamar diterapkan operator ternary atau tertiary ya. Kita bahas ininya dulu. Yang value dulu. Tadi ditambahkan satu buah input di bagian atas. Itu kode sewa. Nah, kode sewa itu di-copy aja dari dari kode ini ya. Dari lama sewa ini copy aja dari TR sampai dengan /TR ini. Ini di copy terus taruh di atas. Nah, saya naruhnya di atas ini ya. Ini ada kode sewa. Kemudian tambahannya nih dari awal nih. Jadi POM actionnya ke sewa update ya. Metodenya tetap post. Nah, input tipenya teks, kode sewa, read only. Jadi nggak bisa diedit kode sewanya. Terus value-nya diambil dari variabel, nih diekokan dari array sewa, indeks ke 0, nama labelnya adalah kode sewa. Nah, copy lagi ke bawah. Jadi pakai TR/TR sampai /TR itu ya kodenya untuk menampilkan dalam tabel. Nah, yang kedua adalah tanggal sewa. Tipenya tetap teks. Saya nggak bikin dia date di sini karena hanya menampilkan aja. Dan sifatnya read only tadi, nggak boleh dirubah tanggal awalnya. Ya, jadi name-nya tanggal sewa, read only, value-nya adalah sewa, indeks ke 0, labelnya tanggal sewa.
kemudian kode kamar. Nah, saya ke bawahnya dulu, lama sewa, tadi ditambahkan value, sini ya, lalu ditampilkan datanya untuk label lama sewa, dan nama penyewa juga sama. Yes, seperti ini ya. Oke, ini untuk nama penyewa juga sudah. Lalu untuk, kan kalau kita ngedit yang sifatnya ada pilihan seperti ini, maka kalau data awalnya itu S101, harus pada saat ngedit itu terpilih dulu S101. Nah, kita sudah punya untuk menampilkan data ini di file edit ya, karena kita kan nge-save as tadi ya. Nah, ini kan kita sudah punya. Nih, buat menampilkan ini kita sudah punya nih semua di sini ya. Nah, hanya saja kita perlu menyorot yang terpilih duluan. Jadi kalau misalnya ketika kita mengedit itu T201 kamar yang dipilih semula dalam data yang ada, maka harus tampil ininya dulu gitu ya. Bukan pilih kamar. Kalau itu salah, berarti nggak ngedit namanya. Oke, sampai situ ya, paham? Nah, kita perlu memasukkan yang namanya operator ternary atau tertiary untuk menambahkan atribut selected pada pilihan yang sesuai dengan data yang ada. Caranya seperti ini ya. Operator ternary atau tertiary itu digunakan untuk menentukan membuat data sesuai, yang sesuai itu disorot otomatis berdasarkan data asalnya ya. Jadi dicocokin tuh data kamar yang sedang diulang-ulang karena dia baca dari tabel kamar ya, dicocokin sama kode data kamar yang di tabel sewa. Kalau dia cocok, maka itulah yang disorot. Karena itu yang benar datanya, yang sedang terpilih gitu ya. Nah, ini perlu dimasukkan persis di bawah for each ya. Seperti ini disambung nih, dua-duanya nih sambung ke kanan ya. Jadi kita kasih nama variabel semula, lalu dicocokkan. Jadi ini semuanya adalah true dan false isinya. Jadi kalau kode kamar di dalam data tabel kamar itu sama dengan kode kamar yang ada di tabel sewa yang sedang mau diedit ini, maka kalau dia true nilainya, kalau dia sama, maka variabel semula itu diisi dengan tulisan selected. Tapi kalau dia tidak sama, maka tidak diisi apa-apa, kosongin, ngisi tapi kosong gitu ya. Nah, lalu ditambah, kalau sudah ada, itu kan semula sudah ada isinya tuh, entah itu kosong atau selected tulisannya. Nah, kemudian tulisan semula itu, tulisan selected itu tadi itu harus ditampilkan di data yang sesuai nanti pada saat terpilih. Adanya di mana? Nah, kita contohkan dulu seperti ini ya. Pada saat kita edit, klik edit, nanti munculnya seperti ini. Ini kan F102 ya, ini kode transaksinya. Kamarnya yang terpilih pertama adalah F102 karena itu data aslinya. Datanya yang benar yang itu. Nah, kemudian lama sewanya 12, satuannya kan bulan ya, lalu nama penyewa ini. Nah, kita taruhnya di sini. Ini ada for each ya. Setelah for each, tambahkan kode yang tadi ternary atau tertiary itu yang ada selectednya seperti ini. Nah, kemudian yang semula ini diekokan di dalam option. Di mana naruhnya? Di dalam option ini. Ini kan ada option. Nah, di pembuka option ini kan ada value ya. Value ini yang untuk dikirim. Jadi kalau dipilih apa, nanti yang dikirim itu. Nah, setelah itu sebelum tanda tutup, tak tutup untuk option awalnya, itu kita tambahkan di sini echo semula. Jadi kalau nanti data kamar itu kode kamar yang dari tabel kamar itu sama, ketemu dengan data kode kamar yang berasal dari tabel sewa, maka akan ada tulisan selectednya gitu ya. Oke, ini sudah saya tunjukkan, silahkan diketik saja kodenya, dimasukkan, kemudian disimpan. Kita akan coba seperti ini ya. Saya kembali ke sini karena ini tadi tambah ya. Oke, seperti ini. Misalnya saya mau ngubah yang atas nih ya. Ini S101 single room. Oke ya. Nah, fasilitasnya seperti ini, itu kan nggak akan tampil ya, tapi yang diperhatikan itu adalah kode sewa, lama sewa, nanti itu yang ditampilkan. Kemudian mulainya 1 Maret 2024 atau 2024 0301 ya. Nama penyewanya Lala Roga. Saya klik edit.
Harusnya tampilnya yang terpilih S101. Nah, seperti ini. Ini tadi 1 Maret 2024, kemudian kode kamarnya yang terpilih awal ini. Lihat aja di database-nya ya. Nah, lamanya 1, ya, Lalaroga. Nah, seperti itu. Jadi harus sampai di sini dulu. Begitu juga dengan data lainnya. Yang enak itu kita lihat di sini ya, di di adminer datanya yang asli. Supaya kita bisa membandingkan secara benar gitu ya. Nah, oke, cost kita saya buka dulu ya. Nah, ini sewa. Misalnya ya, kita coba mau tampilkan data editnya untuk ini yang T201 ya. Ini kan lama sewanya 6. Kode kamar yang terpilih nanti T201 dulu. Ya, lalu ini tanggal sewanya 15 April 2024. Nawang Wulan. Oke. Kita ke sini, ini kan bener ya yang ini ya, T201 ya. Nah, benarkah T201 yang terpilih duluan untuk kamarnya dan tanggalnya 15 April? Kita edit. Dan penyewanya Nawang Wulan. Nah, seperti ini ya. Ini tadi hasil dari operator ternary atau tertiary, ada T201 yang terpilih duluan. Tanggalnya juga terisi di sini, lamanya 6 bulan. Kalau kita lihat ya, ini ya, kita lihat kodenya, silahkan tekan Ctrl U bareng. Nah, kita lihat kodenya di sini. Ke bagian bawah yang tadi saya bilang ya, ada tulisan selected. Nah, ini ya, ini optionnya kosong karena ini untuk pilih kamar. Nah, F102, S101. Nah, ini T201 ada tambahan selected sini. Yang lainnya nggak ada tuh. Nah, oke, supaya percaya lagi, ini saya tutup. Ini saya batal. Saya pilih yang lain. Misalnya yang kedua nih, yang F nih ya, saya edit. Nanti terpilihnya di sini, coba perhatikan. Nih, di F102, bukan di T. Ctrl U lagi ya. Nah, ini. Nah, selectednya di atas. Bukan di nomor 2 dan nomor 3. Itu gunanya operator ternary atau tertiary tadi ya. Oke, saya tutup dulu ini. Nah, selanjutnya ini tampilannya ya. Sambil diperiksa lagi ya, kalau ternyata ketika diedit kok nggak kepilih, nah itu ada yang salah tuh. Silahkan disesuaikan. Ingat, sekali lagi ini berkaitan dengan UAS nanti ya. Sebelum update data, save as dulu. File sewa simpan menjadi sewa update ini supaya nggak banyak ketik ya. Ya, di save as saja, sewa simpan menjadi sewa update. Tambahkan perintah untuk menangkap kode sewa dan tanggal sewa. Itu artinya itu dikeluarkan. Ya. Kemudian lainnya disesuaikan kodenya. Jadi kode sewa karena dia post ya, metodenya tangkapnya dengan post kode sewa, lalu tanggal sewa juga ditangkap. Ini ditaruh di bagian paling atas. Ya, sewa update ya. Nah, ini tangkap. Kalau sebelumnya itu kode kamar, lama sewa sama nama penyewa saja. Ada tambahan 2 ini di atas. Karena kita masukkan ke dalam formulirnya ya. Karena kita kan tampilkan tadi ya, walaupun dia nggak bisa dirubah, hanya bisa dilihat saja. Nah, itu masukkan, ditambahkan 2 baris ini ke bagian tangkap kiriman data. Selanjutnya, sisanya kita sesuaikan. Nah, set batas akhir. Ya, time zone-nya kita masukkan supaya nanti nggak terjadi error ya, supaya jelas data itu ditambah berapa menurut waktu yang mana gitu ya. Nah, kita menggunakan Asia Jakarta ya. Lalu batas akhir sewa, ini sudah saya jelasin di waktu menambah data kemarin. Menggunakan date dengan format seperti ini, nanti hasilnya lalu ditambah berapa nih? Berapa bulan? Karena kan satuannya bulan, kita pastikan di sininya month ya. Lama sewa tergantung yang diisikan, karena tadi sudah ditangkap, di mana nangkapnya di sini, nangkapnya ada lama sewa. Sudah ada ya. Nah, lalu setelah itu
Dari mana ngitungnya? Dari tanggal sewa. Tanggal sewa dari mana? Dari baris keempat ini. Sudah dikirimkan juga. Oke, ketemulah di situ batas akhir sewa, itu sudah ada isinya. Jadi kalau kita merujuk ke data ini kan 12 ya. Berarti tanggal sewa ini tanggal 6 bulan 4 2024 itu nanti ditambahkan 12 bulan. Hasilnya adalah tanggal 6 bulan 4 tahun 2025. Seperti itu ya. Itu di tanggal batas akhir sewanya. Kemudian dilanjutkan dengan baca data kamar karena kita mau ngitung total sewa ya. Oke, di-include-kan kelas DML-nya, lalu di instance object dari kelas DML, lalu kita baca. Yang kita baca cuma satu. Nah, baca biaya sewa doang. Maka nggak perlu tuh kita masukin select langsung saja gitu di kurung buka tutup, berarti kan semuanya. Berarti kita nggak perlu. Nah, itu untuk mengurangi memori ya. Kita sebut langsung aja biaya sewa. Dari mana? Dari data kamar. Karena biaya sewa itu ada di data kamar. Lalu nyocokinnya gimana? Yaitu yang data kamarnya sama dengan yang dipilih. Kan ketemu tuh pada saat kita update seperti ini kan ada angkanya di sini ya. Nah, jadi kalau 1.500.000 tiba-tiba kita ubah misalnya ya menjadi ini yang 500.000 misalnya ya. Kamarnya pindah misalnya gitu ya. Tapi nyewanya tetap 12 bulan. Nah, nanti angkanya berapa? Kalau kita lihat di sini angkanya tadi apa ya? F ya. Nah, yang F itu kan di sini 18 juta ya. Iya, 18 juta sewanya. Kalau dia yang kamarnya F102. Nah, ini sudah dirubah menjadi yang 500.000 per bulan. Harusnya kalau kali 12, 500.000 kali 12 itu sekitar 6 jutaan ya. Oke. Nah, di sini ketemu nih biaya sewanya 500. Nah, total biaya sewa itu dikali di 12, hasil adalah 12 dikalikan dengan di sini ketemunya 15. Karena datanya cuma satu ketemunya, kita langsung sebutkan aja di sini indeks nolnya. Karena pasti indeks 0 ya. Oke, sampai di situ itu ketemu total biaya. Jadi sudah ada kode sewa, kemudian tanggal sewa, batas akhir sewa sudah dapat ya. Kode kamar juga sudah ada. Yang baru kode kamarnya, kemudian nama penyewa dan lama sewa juga sudah ada. Kemudian terakhir adalah total biaya sewa juga sudah ketemu, dapat. Nah, ini lengkap semuanya, field yang akan diisikan sudah bisa kita gunakan. Di bagian awal tadi kode sewa itu digunakan untuk proses update-nya ya. Selanjutnya simpan ke dalam array kecuali kode sewa karena itu yang jadi kunci. Nah, bisa dimasukkan di sini seperti biasa ya, variabel data bentuknya array, kode kamar isikan kode kamar, lama sewa juga sama, batas akhir, total biaya sewa dimasukin, nama penyewa dimasukin, terus tanggal sewanya masukin nggak usah diupdate karena kan pasti sama, nggak usah diupdate, jadi nggak perlu dimasukkan ke sini. Oke, selanjutnya kalau pengen ngelihat datanya ada apa enggak, bisa diaktifkan, bisa dimasukkan pardam dulu $data ini supaya sebelum disimpan kita yakin datanya itu sudah ada terkirim semuanya dan sudah terproses. Yang terakhir update dan kembali. Nah, ini proses mengupdate data sewanya. Karena objek sudah disebutkan di atas tadi di instance ya, tinggal kita proses method chaining update data yang mana yang mau diupdate variabel data tadi dalam bentuk array. Lalu ke tabel mana? Ke tabel sewa. Ngupdate yang mana? Yang kode sewanya itu adalah kode sewa yang tadi dikirim, yang diedit. Tapi ingat, di tampilan kita kode sewa tidak bisa diubah, tanggal sewa juga nggak bisa diubah. Oke ya, jadi kode itu yang terkirim lalu di set. Nah, disinilah proses pengupdatean. Kalau sudah selesai diupdate, maka akan dilempar kembali ke halaman sewa. Oke, coba ya. Jadi ini tadi kan asal mulanya data ini, saya balik lagi lah ya supaya lebih yakin ya. Nah, ini tadi yang family, ini tadi kan 18 juta nih, edit ya. Nah, dia ganti menjadi 500.000, kamar kecil aja lah katanya, tapi tetap setahun, 12 bulan ya, lalu diupdate. Mau diganti namanya yang lain boleh nih. Ini jadi 12 bulan, jadi 10 aja, jadi 5 juta toh. Jadi 5 juta ya. Harusnya nih logika kita. Lalu Agni Bagaswara
misalnya apa ya? Yes, misalnya gitu ya. Update, klik update. Nanti dia akan dibawa ke dalam file simpan sewa update. Lalu kalau sudah dia balik lagi ke sewa. Nah, kita lihat di sini di bagian app ini sudah berubah jadi single room. Kok kode sewanya nggak berubah? Iya, karena kan kita tadi nggak boleh diupdate, nggak boleh bisa diedit, nggak boleh, ya nggak boleh diedit, ya. Kemudian lama sewanya 10. Nah, tanggalnya kan tetap nih, tanggal 6 April. Lalu karena 10 bulan hanya sampai Februari enggak. Dan nilainya hanya 5 juta karena 10 dikali 500. Ini Bagaswara, yes, ini namanya. Sudah diupdate juga. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk update data transaksi. Kalau ada pertanyaan silahkan dicoba, dibalik lagi, di pause videonya dan diikuti benar-benar sampai berhasil. Oke ya. Jadi kalau nanti ada ketemu kita, saya anggap itu sudah dikerjakan semuanya karena kalian punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti itu ya. Bagian yang ke-32 yaitu kita membuat kelas helper. Untuk apa? Untuk kita mengubah format tanggal yang semula tanggalnya dalam format database yaitu tahun bulan tanggal menjadi tanggal bulan tahun dengan nama bulan yang kita sebutkan, dan juga kita menampilkan mata uang ya, ada Rp, kemudian ada satuan desimalnya gitu ya. Itu di bagian 32 kelas helper.